Bar, new with multigrain. Dipersembahkan oleh Yang jelas korban hukum di negeri ini terus berulang. Orang kecil yang tak kuasa ketika berhadapan dengan pidana. Penegakan hukum yang masih karut-marut membuat para pencari keadilan ini menjadi bulan-bulanan hingga berujung dibui. Sudah hadir juga di Mata Najwa Direktur YLBHI teman saya Asvinawati. Asvin, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kasus-kasus yang tadi kita dengarkan, yang kemudian tadi kita saksikan, kecenderungannya di Indonesia, apakah semakin meningkat kasus-kasus ini atau ada harapan semakin sedikit? Ya, kalau kita lihat ada kegagalan penegakan hukum dan selama sistemnya tidak dibenahi, saya yakin ini akan terus berulang. Kalau kita bicara data, lebih banyakkah kasus-kasus ketidakadilan ini terjadi? Saya pikir ini selalu berlangsung ya. Kemudian karena keterbukaan media dan ada hakim-hakim yang kemudian menunjukkan kinerja yang baik, akhirnya ini terungkap. Tapi sebetulnya dalam segala catatan LBH di 15 tempat ini terus-terusan terjadi, sudah lama sekali dan nyaris tidak ada perubahan. Baik, jadi dan juga karena warga lebih berani mengadu ya, sehingga kemudian kasus ini menjadi kasus-kasus seperti ini mulai tampak di permukaan. Iya, saya pikir juga kemudian ada undang-undang bantuan hukum, banyak orang yang mengerti kemudian dia bisa mencari bantuan kemana. Meskipun sebetulnya ada catatan juga. Ya, ini misalnya hukum, yang LBH Jakarta meningkat ya, pengaduan yang masuk ini berarti juga karena kesadaran hukum masyarakat melaporkan. Iya. Tetapi juga agak miris karena berarti selama 5 tahun terakhir tidak ada sistem yang betul, karena tidak ada perubahan undang-undang sama sekali dan ada kecenderungan juga penegak hukum di lapangan akan menakut-nakuti tersangka atau terdakwa dengan ancaman kalau pakai pengacara hukumannya akan lebih tinggi. Ya, saya melihat mengangguk-angguk banyak sekali ditemui kalau kita tanya teman-teman yang menangani kasus atau tersangka terdakwa rata-rata ditakut-takuti seperti itu. Kalau ada didampingi malah jadi panjang prosesnya, malah lebih lama. Mbak ini juga sempat ada ancaman itu? Pak Tajudin juga sempat ada ancaman itu? Ada, malah Pak Tajudin suruh berhentiin LBH sama media gitu. Oh, media juga nggak boleh ngeliput? Iya, nggak boleh. Sampai ditarik-tarik kan nggak boleh. Akhirnya dia minta 86, tuntut 1,5 tahun. Kalau kamu ngeberhentiin bantuan hukum dari LBH Keadilan sama media, hukumannya 1,5 tahun katanya. Oh, jadi ada kayak barter gitu? Iya. Nggak usah pakai pengacara, nggak usah kasih tahu media, hukumannya dikurangi? Ya, tapi Pak Tajudin bantah. Pak Tajudin tetap pengen seadil-adilnya. Dia ngancam 15 tahun kamu bisa dihukum, silahkan mau dibunuh, mau gimana, terserah. Yang penting puas dalam hati Pak Tajudin. Yang penting keadilan tercapai. Nggak takut diancam ya Pak? Mbak Yuni ada hal serupa juga pernah mengalami? Iya. Bahkan waktu masih pertama kali kalau saya minta tolong ke Mawar Saron waktu itu
kamu daripada bayar LBH lebih baik kamu bayar utangnya aja biar cepat selesai gitu. Itu siapa yang bilang? Dari Polrestabes ada. Bilangnya begitu? Iya. Daripada bayar pengacara? Iya. Padahal LBH tidak dibayar. Kan waktu itu kita belum tahu untuk LBH bayar atau tidak kan. Jadi sempat diancam, Iya. dibilangnya begitu ya? Iya. Baik, jadi saya ingin lagi ke Asvin. Sempat ada revisi peraturan yang kemudian membuat jumlah ganti kerugian kekeliruan penerapan pasal itu bisa lebih tinggi. Tetapi dalam prakteknya seperti kasus Mbak Yuni saja itu kemudian tidak bisa didapatkan. Jadi Betul. percuma saja dong. Iya, pertama akan ada banyak sekali kita bisa berdebat secara hukum untuk mengatakan korban tidak bisa mendapatkan haknya. Kalaupun tadi misalnya pengadilan mengatakan ganti rugi dikabulkan, kalau tidak dijalankan oleh instansi, aparat-aparat ini ya tidak bisa berlaku juga gitu ya. Karena kita tidak mungkin menyita kantor polisi yang menjadi milik negara begitu. Jadi kalaupun yang pertama bisa saja tidak dikabulkan sama sekali, Ya. yang kedua kalaupun dikabulkan uangnya Tidak pun tidak dijalankan. turun. Jadi percuma dong. Iya, sehingga akhirnya yang dikatakan harus sadar hukum, harus patuh pada hukum hanya masyarakat. Tapi aparat penegak hukum atau pemerintahnya tidak menjalankan itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Asvin? Saya ingin menutup dengan sesuatu yang bisa membuat kita merasa memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu untuk menuntut keadilan seperti yang dilakukan oleh Pak Tajudin, Yuni, dan yang lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Ya, saya pikir kisah sukses hari ini menunjukkan bahwa ketika kita berani, meskipun ditakut-takuti, pada akhirnya keadilan itu akan datang dengan bekerja dengan bersama media, LBH. Yang kedua, perlu ada perubahan sistem. DPR dan pemerintah harus punya komitmen mengubah KUHP. Tadi yang beberapa masalah yang saya sebutkan. Dan yang ketiga, harus ada perubahan kultur di tubuh aparat, dan saya pikir Presiden harus turun tangan langsung mengawal ini karena ini sudah berurat akar ya, dan itu harus dipotong, harus ada kemauan untuk mengubah diri juga gitu. Dan yang harusnya dikatakan sadar hukum, patuh pada hukum bukan hanya masyarakat tapi justru lebih daripada itu negara. Banyak kasus ketidakadilan terjadi hanya karena terlalu miskin membela diri. Kekerasan fisik dan nyawa hilang sudah biasa sebab terlalu melarat untuk dianggap manusia. Persamaan di muka hukum dan pengadilan, di dunia nyata sering jadi slogan indah yang tak dilaksanakan. Korupsi dan sistem tidak berwibawa menjadi akar ketidakadilan hukum bagi si papa. Penegakan hukum yang adil menjadi syarat dasar negara demokrasi beradab. Jangan permainkan nasib hukum orang kecil hanya karena mereka terlalu lemah berdalil. Percayalah, saat hukum dihianati, keadilan dan rakyat pasti menemukan jalan keluarnya sendiri. Apakah hukum kita punya kasta? Seperti hukum rimba, yang kuat, yang percaya. Redam semua amarahmu, jangan sampai kau ditaklukkan dengan nafsumu sendiri. Tolong tahan emosimu, tak perlu diungkapkan dengan kekerasan, dan cobalah hadapi dengan hati yang dingin, hati yang dingin. Dipersembahkan oleh